Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai uji chi-square dan uji Fisher. Kedua uji ini merupakan uji non-parametrik yang sering digunakan untuk membandingkan data dari dua kelompok independen, dan biasanya data-data tersebut dalam kategori skala pengukuran nominal ataupun kategorikal. Prosedur untuk melakukan uji chi-square dan uji Fisher itu cukup sederhana. Ya. Biasanya kita mulai dengan menyatakan hipotesis, kemudian uji asumsi, dan baru dilakukan uji inferensi chi-square dan uji Fisher test tadi. Asumsi yang sering digunakan, yang harus diperhatikan pada uji chi-square atau uji Fisher, itu yaitu variabel yang pertama itu harus berupa variabel kategorikal, baik itu nominal ataupun dikotomi. Kemudian variabel kedua juga harus kategorikal, nominal ataupun dikotomi. Nah, pada banyak textbook, variabel-variabel ordinal juga sering disebut ya. Tetapi saya sarankan untuk sementara ini cukup fokus pada variabel nominal ataupun dikotomi. Karena nanti ada juga uji yang lain, Mann-Whitney U-test, yang bisa digunakan untuk variabel-variabel kategorikal. Maksud saya variabel-variabel ordinal. Nah, asumsi yang lain adalah adanya independensi observasi. Jadi anggota kelompok yang satu itu tidak boleh merupakan bagian dari anggota kelompok yang lain. Misalnya Anda melakukan penelitian membandingkan efek suatu pengobatan terhadap apakah seseorang itu sembuh atau tidak, gitu ya. Jadi nanti akan dibandingkan, ada satu kelompok yang diberi obat tertentu, yang satu tidak diberi, kemudian efek yang diobservasi mungkin sembuh atau tidak. Nah, anggota kelompok yang mendapat obat tidak bisa pada saat yang bersamaan juga menjadi anggota kelompok yang tidak mendapat obat, ya. Atau anggota kelompok yang sembuh tidak bisa pada saat yang bersamaan menjadi anggota kelompok yang sembuh. Jadi harus ada independensi observasi. Nah, asumsi lain yang harus diperiksa nanti adalah expected count atau frekuensi harapan. Ini nanti akan berfungsi, akan sangat membantu untuk menentukan apakah Anda melakukan uji chi-square atau uji Fisher. Kalau expected count dari kelompok-kelompok yang dihitung itu lebih besar atau sama dengan 5, maka kita lakukan uji chi-square. Tetapi kalau nanti ada sekitar 20% dari kelompok-kelompok tersebut yang expected count-nya itu kurang dari 5, kita gunakan uji Fisher. Nah, sekarang saya akan mulai dengan memberikan sebuah contoh. Nah, contoh ini kita akan membandingkan, kita akan menguji kasus dengan variabel independen dan variabel dependen yang dikotomi. Contohnya sebagai berikut. Profesor Felix ingin meneliti apakah terdapat perbedaan selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Nah, pada kasus ini, variabel independennya adalah variabel dependennya adalah apakah dia suka atau tidak suka rendang jengkol. Jadi ada dua kelompok, ya. Dan sementara variabel independennya adalah jenis kelamin atau gender. Kita gunakan dua kelompok, pria dan wanita. Jadi Anda bisa lihat di sini ada dua kelompok dependen, ada dua kelompok independen. Ya. Dua kelompok itu di sini dikotomi, ya. Dan kalau nanti Anda menggunakan SPSS, skala yang Anda masukkan itu adalah skala nominal. Sementara independen juga sama, dikotomi, ya, skalanya juga nominal. Jadi ini sering disebut chi-square 2 kali 2, ya, karena dua kelompok independen dan dua kelompok dependen. Chi-square juga bisa digunakan nanti untuk jumlah kelompok yang berbeda, baik 3 kali 2, 3 kali 5, 3 kali 6. Itu tergantung dari data dan keperluan yang Anda dari keperluan penelitian Anda, ya. Tapi satu hal yang saya ingin tambahkan, tekankan, ya,
Kalau data Anda, skala pengukurannya pada skala ordinal, mungkin saja uji yang Anda harus lakukan itu bukan uji chi-square atau uji Fisher. Yang harus Anda lakukan itu mungkin adalah uji Mann-Whitney. Ingat itu ya. Kemudian kita mulai dengan menyatakan hipotesis. Biasanya saya mulai dengan hipotesis alternatif atau H1. H1 itu selalu apa yang kita percayai terjadi, ya. Jadi kita mungkin Prof. Felix di sini mempercayai bahwa terdapat perbedaan, ya, selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Sementara hipotesis nul atau H0 itu tidak terdapat selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Nah, ingat, untuk hipotesis nul itu biasanya gampang sekali. Ya. Biasanya hipotesis nul itu selalu lawan dari hipotesis alternatif, dan intinya adalah hipotesis nul biasanya selalu menyatakan tidak terdapat perbedaan atau tidak terdapat perubahan, tidak terjadi sesuatu, begitu ya. Jadi begitu cara merumuskan hipotesis nul dan hipotesis alternatif. Nah, untuk melakukan uji chi-square atau uji Fisher, prosedurnya kira-kira seperti ini. Data-data yang Anda sudah kumpulkan dari penelitian Anda itu nanti perlu ditabulasi. Kemudian nanti setiap kelompok itu nanti dijumlahkan. Nanti saya akan berikan contoh bagaimana cara mentabulasinya. Kemudian setelah itu, karena Anda melakukan penelitian menggunakan data-data tabulasi, selalu lakukan pembobotan kasus, gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan juga contohnya bagaimana. Nah, setelah itu Anda harus laporkan expected count, karena ini akan menentukan apakah jumlah sampel Anda sudah memadai belum untuk melakukan uji chi-square. Apabila belum memadai, nanti Anda akan menggunakan uji Fisher. Setelah itu, jangan lupa laporkan hasil analisis deskriptif statistik. Kemudian terakhir laporkan hasil uji chi-square atau uji Fisher. Ini untuk chi-square yang 2x2. Nanti pada chi-square yang jumlah kelompok yang diperbandingkan lebih banyak, Anda akan perlu melaporkan juga yang namanya post hoc. Itu nanti akan saya bahas pada contoh berikutnya. Tapi pada saat ini cukup ini saja dulu. Ya. Sekarang saya akan mulai dengan cara melakukan tabulasi jumlah setiap kelompok. Nah, saya kembali lagi ke kasus yang tadi. Ini adalah kasus Prof. Felix yang ingin meneliti apakah terdapat perbedaan selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Saya sudah mempersiapkan datanya. Data ini bisa Anda akses di bawah video ini. Ya. Akan ada link yang Anda bisa klik untuk mendownload data ini untuk berlatih. Data ini terdiri dari dua variabel, satu variabel gender atau jenis kelamin, dan satu lagi variabel rendang. Itu apakah si subjek penelitian menyukai rendang jengkol atau tidak. Ya. Untuk gender, saya sudah kategorikan ada 0 dan 1 untuk wanita dan pria, kemudian 1 untuk suka rendang jengkol, 2 untuk tidak suka rendang jengkol. Nah, kedua ini adalah data yang diukur dalam skala nominal. Sekarang kita ke datanya. Ini adalah data-datanya. Nah, ketika menginput data, Anda biasa memasukkan angka-angka ini, kemudian apabila Anda memberikan pelabelan yang tepat pada bagian value, nanti kalau Anda mengklik ini, value label, dia akan berubah. Ya. Nah, untuk melakukan tabulasi data-data, cara paling sederhana biasanya adalah menseleksi dua kolom ini. Saya biasanya klik satu, kemudian tekan Shift, ya, kemudian klik satu lagi, jadi terseleksi dua kolom, kemudian right click, kemudian dilakukan sortir, bisa sortirnya menurun atau menaik. Saya biasanya menaik, ya, sortir ascending. Nah, kalau Anda sortir ascending dan kalau Anda melakukan dengan tepat, Anda akan bisa dengan gampang mendapati datanya sudah dikelompokkan. Jadi gender salah satu jenis kelamin di sini, kemudian jenis kelamin berikutnya di sini.
Nah, kemudian rendang, suka rendang atau tidak, rendang jengkol atau tidak, ya, juga sudah akan dikelompokkan. Jadi nanti wanita semua di sini, kemudian wanita yang suka dan wanita yang tidak suka rendang jengkol. Kemudian nanti di sini pria semua, kemudian di sini nanti pria yang suka rendang jengkol dan pria yang tidak suka rendang jengkol. Nah, ini data individu, data kasus per kasus. Tetapi kalau Anda mau melakukan uji chi-square atau Fisher, sebaiknya Anda melakukan tabulasi. Nah, biasanya saya tunjukkan caranya ya. Saya akan buka file baru ya. Nah, sekarang saya buka file baru. Saya split dulu screen-nya supaya Anda bisa lihat prosesnya. Di sini wanita ada 30, kemudian pria ada 28 ya. Nanti kita bisa hitung wanita yang suka rendang jengkol berapa, wanita yang tidak suka berapa, dan seterusnya. Nah, untuk tabulasi, biasanya saya memulai dengan mengcopy variabel-variabel yang sudah ada. Jadi saya ke variable view, kemudian variable view di sini, kemudian ada copy, ya, kemudian di paste, saya dapatkan satu variabel, kemudian saya copy sekali lagi, saya paste sekali lagi, saya dapatkan variabel kedua. Nah, yang berbeda di sini adalah ini adalah file untuk tabulasi. Jadi di sini nanti kita perlu frekuensinya. Saya tambahkan dulu. Ini nanti adalah frekuensi per kelompok. Ya. Kemudian untuk skalanya kita gunakan skala scale. Ya. Nah, kalau Anda klik di sini, nanti akan muncul 3 variabel yang sudah saya buat tadi. Gender, rendang, suka atau tidak rendang jengkol, ya. Kemudian frekuensi. Nah, saya akan kembali ke sini, ke data sebelumnya, data individu, nanti kita akan tabulasi. Oke, saya akan mulai biasanya kita mengelompokkan dengan cara seperti ini. Nanti jadi wanita di sini. Jadi kita akan buat wanita yang tidak suka rendang jengkol, kemudian wanita yang suka rendang jengkol, kemudian nanti pria yang tidak suka rendang jengkol, dan pria yang suka rendang jengkol. Oke, nah untuk frekuensi Anda tinggal hitung. Jadi saya bisa hitung dari sini untuk wanita yang suka itu ada 22 yang suka rendang jengkol, kemudian ada dari 22 ke 30 ada 8 yang tidak suka. Kemudian untuk pria di sini ada 28 kasus. Pria itu mulai dari 31 sampai 41. Itu berarti ada 11 ya. Ada 11 yang suka rendang jengkol. Kemudian yang tidak suka itu ada 28 kasus, 28 kurang 11 itu 17. Jadi kita sudah dapatkan satu file baru yang di sini kita harus namai dulu, kita jangan lupa di save ya. Jadi kita bisa save, mungkin ini saya sebut sebagai contoh rendang jengkol tabulasi. Oke. Nah, nanti kita akan bekerja menggunakan file yang satu ini, bukan file yang individual, masing-masing individu data gitu ya. Kita menggunakan file untuk data yang sudah tertabulasi. Jadi ini akan saya maksimalkan. Ya, kita akan hanya melihat pada ini. Saya tutup dulu yang rendang jengkol tadi. Oke. Jadi sekarang kita hanya menggunakan data contoh rendang jengkol tabulasi yang sudah kita hitung sama-sama tadi. Ya. Nah, saya akan kembali lagi ke presentasi saya hanya untuk mengingatkan. Jadi tadi saya sudah sebutkan langkah-langkahnya. Pertama, nyatakan hipotesis, kita sudah lakukan. Kemudian uji asumsi, dan lalu nanti uji inferensi. Nah, kemudian, pada prosedur statistik, tadi kita sudah lakukan tabulasi jumlah setiap kelompok. Ya. Kemudian, sekarang kita akan lakukan pembobotan kasus. Setelah itu kita akan menentukan expected count. Kemudian baru nanti kita akan lakukan langkah-langkah berikutnya.
Sekarang saya akan kembali lagi ke ini, ya, contoh rendang jengkol. Nah, jadi kita akan lakukan pembobotan kasus. Cara melakukan pembobotan kasus, Anda cukup klik data, kemudian weight cases, ya artinya membobotkan kasus ya. Kemudian klik file variable frekuensi, pindahkan ke sini, weight cases by, pindahkan ke sini, ya. Kemudian klik OK. Nah, sekarang data Anda sudah dibobotkan. Kalau Anda tidak melakukan pembobotan kasus, ini akan sangat mempengaruhi hasil Anda. Silakan coba lakukan analisis tanpa pembobotan. Anda akan lihat kenapa pembobotan itu penting sekali. Ya, untuk video ini saya tidak akan tunjukkan untuk menghemat waktu. Nah, setelah Anda melakukan pembobotan, langkah berikutnya adalah expected count tadi. Sebenarnya untuk expected count, kemudian chi-square dan ataupun Fisher test tadi itu sejalan. Jadi itu bisa lakukan dengan klik analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian lakukan cross steps. Ini cross steps ya. Nah, biasanya saya selalu masukkan variabel yang saya tunjuk sebagai variabel independen itu ke sini, ke kolom, kemudian dependennya di baris, ke row ya, baris. Ini kita tinggalkan di sini. Kemudian pada bagian exact, kalau kita klik sini, Anda perlu menseleksi exact yang satu ini. Kemudian continue, kemudian klik set statistik, seleksi chi-square ya. Tulisannya chi-square, bacanya chi-square, continue, kemudian klik bagian cell. Nah, pada bagian cell secara default ya SPSS sudah akan memilihkan observe buat Anda, tapi kita perlu expected count tadi. Jadi kita pilih expected. Nah, ketika melaporkan hasil analisis, kita juga perlu melaporkan persentase. Cukup Anda seleksi yang kolom, persentase kolom ya. Kemudian continue. Kemudian pilih OK. Nah, SPSS akan menghitungkan data-data Anda dan menampilkan hasil analisisnya. Nah, pertama Anda akan lihat case processing summary. Di sini akan ada rangkuman total data Anda berapa, yaitu kemudian berapa yang hilang. Ini jadi kita ada 58 kasus dan tidak ada data yang hilang. Oke. Kemudian, nah tadi saya sebut-sebut expected count. Apa yang dimaksud expected count? Itu di sini nih. Expected count itu nanti Anda bisa lihat pada tabel ini. Saya double klik ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini, kemudian di sini, ini, dan ini. Jadi pada kelompok yang suka, wanita yang suka rendang jengkol, expected count-nya ini. Pada kelompok pria yang suka rendang jengkol, ini expected count-nya. Pada kelompok wanita yang tidak suka rendang jengkol, ini. Dan pada pria yang tidak suka rendang jengkol, ini expected count-nya. Nah, Anda bisa lihat semua expected count ini lebih besar dari 5. Seandainya ada yang lebih kecil dari 5, dan itu 20% dari total jumlah kelompok-kelompok ini, maka Anda harus menggunakan Fisher, uji Fisher. Tetapi kalau seperti ini kasusnya semuanya lebih besar atau sama dengan 5, Anda cukup menggunakan uji chi-square. Tapi yang manapun itu, sebenarnya interpretasinya kita melihat pada satu tabel yang sama, tabel yang di bawahnya, tabel yang satu ini. Nah, sebelumnya saya mau tunjukkan presentasi saya. Di sini saya ada menunjukkan langkah-langkah bagaimana melakukan tabulasi, kemudian bagaimana cara kalau Anda tidak dengan cara seperti saya tadi mengcopy, Anda mau melakukan secara manual juga bisa ya, satu-satu di label, kemudian nanti hasilnya seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Kemudian setelah itu Anda lakukan pembobotan seperti ini. Nah, kemudian untuk melakukan uji chi-square atau uji Fisher, ini langkah-langkahnya. Kemudian nanti Anda akan klik exact, kemudian exact ini, kemudian nanti statistik di sini hanya seleksi chi-square. Kemudian untuk cells, Anda seleksi observe, expected, dan kolom pada bagian percentage. Kemudian teruskan. Nah,
untuk expected count, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Anda cukup melihat pada bagian expected count untuk suka pada pria dan wanita, kemudian tidak suka pada pria, wanita dan pria ya. Sekali lagi, kalau dia lebih besar atau sama dengan 5, kita bisa lanjutkan dengan chi-square. Ini artinya jumlah sampel kita itu memenuhi untuk dilakukan chi-square. Bila 20% dari jumlah sel-sel ini di sini dan di sini, dan ini juga, jadi ini ada 4 sel ya. Kalau ada 20% dari total 4 sel itu yang jumlahnya kurang dari 5, kita gunakan uji Fisher ya. Nah, untuk deskriptif statistik itu dari tabel yang sama ya. Jadi nanti dari tabel yang sama kita kan bisa lihat ada count. Berarti ini count ini adalah jumlah berapa wanita yang menyukai rendang jengkol, berapa pria yang menyukai rendang jengkol gitu ya. Kemudian ada juga persentasenya. Nah, saya sarankan angka-angka ini Anda pindahkan ke dalam satu tabel. Anda mungkin bisa menggunakan Microsoft Word. Ini gampang sekali untuk dibuat ya. Kemudian Anda pindahkan, tampilkan. Jadi kita bisa lihat melalui tabel ini berapa wanita yang menyukai rendang jengkol, berapa pria yang tidak ya. Kemudian berapa pria yang suka dan wanita yang tidak suka. Jadi kita bisa lihat semuanya di sini. Nah, untuk persentase itu kita tinggal langsung pindahkan saja. Ini adalah persentase untuk kelompok wanita, ini adalah persentase untuk kelompok pria. Nah, untuk interpretasi hasil uji chi-square itu Anda lihat dari tabel yang satu ini ya. Nah, tabel yang satu ini saya gunakan PowerPoint saya saja ya, karena sudah ada tanda-tanda yang saya buat. Jadi nanti akan hasilnya lebih gampang dijelaskan. Nah, dari tabel yang satu ini Anda cukup lihat bagian Pearson chi-square karena tadi jumlah sampel kita sudah memenuhi untuk dilakukan chi-square ya. Nah, yang Anda lihat adalah ini. Exact sig ya. Anda lihat apakah Anda tentukan apakah nilainya lebih kecil sama dengan 0,05 atau lebih besar dari 0,05. Jadi kalau ini dia lebih kecil atau sama dengan 0,05, maka Anda bisa tolak H0. Artinya ini berarti Anda mengacu ke H1, yaitu terdapat perbedaan selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Tetapi kalau ini nanti lebih besar dari 0,05, berarti Anda gagal tolak H0. Ya, Anda menyebutkan pernyataan pada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan selera makan rendang jengkol pada mahasiswa wanita dengan pria. Nah, Anda bisa melaporkan hasil uji chi-square tersebut dengan mengikuti contoh seperti ini. Jadi Anda bisa katakan dilakukan uji chi-square, dan uji chi-square menunjukkan terdapat perbedaan yang secara statistik bermakna antara mahasiswa wanita dan pria dalam kesukaan terhadap rendang jengkol. Bahasa ini bisa Anda variasikan, ya. Anda bisa modifikasi, silakan, dan tergantung dari variabel yang Anda teliti. Kalau Anda memiliki variabel yang lain, Anda bisa ganti variabel rendang jengkol dengan variabel yang lain, wanita dan pria juga dengan variabel yang lain. Itu jadi Anda bisa menggunakan format yang seperti ini, ya. Nah, kemudian selain itu Anda juga harus tambahkan ini. Ini adalah chi-square, ya. Jadi chi-square satu dari sini, dari degree of freedom, ya. Kemudian nilai chi-square itu ini, value-nya ini 6,846. Ya. Kemudian P ini adalah dari sini, ya, 0,016. Jadi begitu, seperti inilah cara melaporkan, cara menginterpretasi uji chi-square. Nah, seandainya hasil expected count Anda menunjukkan Anda perlu melakukan Fisher test, Anda cukup melihat yang ini, bagian yang di sini, ya, bagian yang sini, 0. Angkanya sama, cuman kata-katanya nanti karena ini kan Fisher test ya, kata-katanya nanti di sini adalah uji Fisher test, menunjukkan bla 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 bla, begitu ya. Dan lambangnya sini nanti bukan chi-square lagi, tapi Fisher test, kemudian
kemudian 1, kemudian 0, jadi tidak lagi disebutkan ya, langsung P 0,016 ya, gitu ya. Nah, untuk melaporkan hasil uji chi-square, Anda tinggal menggabungkan data-data catatan-catatan Anda sebelumnya. Gitu. Jadi lakukan penelitian pada 58 mahasiswa untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam selera makan rendang jengkol. Jadi tadi dilakukan expected count tadi, jumlah sampel memenuhi untuk dilakukan uji chi-square. Nah, kemudian uji chi-square menunjukkan terdapat perbedaan yang secara statistik bermakna antara mahasiswa wanita dan pria dalam kesukaan terhadap rendang jengkol. Nah, Anda juga bisa menambahkan tadi ya, saya tadi ada buat tabel itu. Anda juga bisa menambahkan tabel ini ketika Anda melaporkan hasil akhir dari penelitian Anda. Nah, dalam format penulisan laporan hasil uji SPSS, ini saya mau tekankan, saya biasanya dia dalam bentuk paragraf. Jadi bukan dalam bentuk bullet point yang seperti yang saya tunjukkan di sini. Saya hanya memecah poin-poinnya supaya gampang untuk menjelaskan dan Anda juga gampang menganalisis kata-kata yang saya gunakan. Nah, oke. Sekarang saya akan lanjutkan ke contoh kedua. Nah, pada contoh kedua ini, saya milik kasus ini. Kasus ini hanya sebenarnya kasus fiktif ya. Angka-angka yang Anda lihat di sini adalah angka-angka fiktif. Jadi bukan kenyataan. Ya. Ini semua karangan saya. Ini hanya untuk mempermudah analisis. Ya. Nah, pada contoh ini, Prof. Esther ingin meneliti apakah terdapat perbedaan dalam manfaat pencegahan penularan infeksi COVID di antara 3 jenis masker, yaitu masker N95, masker tunggal, dan masker ganda di masyarakat. Ini masker tunggal ini maksudnya masker bedah yang tunggal, ya. Ini masker bedah yang ganda. Jadi kemudian Prof. Esther meneliti, ini saya nggak sebutkan di sini, nanti menggunakan 150 peserta penelitian, masing-masing itu nanti dikelompokkan ke dalam masing-masing kelompok. Kelompok N95, kelompok masker tunggal, dan kelompok ganda. Kemudian mereka diamati selama 6 bulan, dan dalam 6 bulan itu dicatat berapa yang terinfeksi atau tertular COVID-19. Nah, untuk penelitian ini, variable dependentnya tentunya apakah dia tertular atau tidak, ya. Itu hanya dua kelompok, ya dan tidak. Sementara untuk variabel independennya, Anda bisa lihat ada 3 jenis masker, yaitu N95, tunggal, dan ganda. Dan Anda bisa lihat bahwa ini bukan kelompok jenis data yang ordinal. Ini hanya jenis data yang kategoris tapi tidak ordinal, nominal. Ya. Jadi untuk ini dia dikotomi, sementara untuk yang jenis masker itu nominal. Nah, untuk seperti ini kita bisa menggunakan chi-square juga. Ya. Nah, selalu mulai dengan menyatakan hipotesis. Nah, biasanya seperti yang saya bilang, saya selalu mulai dengan hipotesis alternatif. Nah, nanti kata-katanya Anda bisa susun, bisa variasikan, tapi intinya Anda mau hipotesis alternatif tersebut merupakan apa yang Anda percayai. Ya, jadi Profesor Esther di sini mempercayai terdapat perbedaan dalam manfaat pencegahan penularan infeksi COVID di antara 3 jenis masker tersebut. Nah, untuk hipotesis nol itu selalu berlawanan dari hipotesis alternatif. Kata-katanya kira-kira seperti ini, ya. Nah, prosedurnya sama persis seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya pada contoh sebelumnya. Hanya saja kali ini karena kita saya kembalikan lagi ya. Karena kita formatnya format 3x2 ya. Nah, kita akan lakukan uji post hoc. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya, nanti kita akan lakukan ini ya. Nah, pertama sekali yang Anda lakukan adalah mentabulasi. Sebelumnya saya akan tunjukkan data saya.
Jadi ini adalah data yang dikumpulkan oleh Prof. Esther. Ini adalah data fiktif ya. Jadi ini data yang dikumpulkan oleh Prof. Esther selama 6 bulan ya, dengan cara mengamati 150 kasus, 150 subjek penelitian. Dan subjek penelitian tersebut dibagi atas 3 kelompok. Nanti ada kelompok N95, ada kelompok yang menggunakan masker bedah tunggal, ada yang menggunakan masker bedah ganda. Nah, untuk masing-masing kelompok itu, ya, kemudian diamati selama 6 bulan tadi, didapati pengguna masker N95 yang rutin, ya, ternyata ada dari 50 ada 43 yang tidak tertular dan ada 7 orang yang tertular. Kemudian untuk yang pengguna masker tunggal selama 6 bulan pengamatan tersebut didapati ada ada 31 orang yang tidak tertular dan 19 orang yang tertular. Kemudian dari kelompok yang menggunakan masker ganda itu didapati ada 42 orang yang tidak tertular dan ada 8 yang tertular. Nah, kita akan tabulasikan ini dalam file yang berbeda. Saya akan buka ya. Jadi ini harus ditabulasikan. Ingat, pada uji analisis non parametrik seringkali harus digunakan tabulasi seperti ini. Tidak selalu, tapi sering. Jadi tidak ada salahnya Anda berlatih melakukan tabulasi tersebut. Ya, pertama-tama saya akan copy dulu variabel yang kita gunakan. Kemudian saya akan tambahkan satu lagi seperti contoh sebelumnya, saya akan tambahkan variabel frekuensi. Ya, ini nanti akan merupakan jumlah per kelompok untuk masing-masing kelompok kita. Ya, jadi nanti jumlah per kelompok. Kemudian untuk skalanya saya gunakan skala scale, ya, measurement scale. Nah, datanya masih kosong, jadi nanti Anda bisa seperti ini. Anda sebutkan setiap kelompok tersebut dulu, N95, nanti N95 yang tidak tertular, kemudian N95 yang tertular, kemudian nanti yang single atau tunggal yang tidak tertular, kemudian yang masker tunggal yang tertular, ya, kemudian masker ganda yang tidak tertular, dan yang terakhir kelompok masker ganda yang tertular. Oke, nah kita tadi kembali lagi ke angka-angka yang tadi sudah kita hitung. Itu tadi ada 43. Jadi ada 43 pengguna masker N95 yang tidak tertular COVID. Kemudian ada 7 ya dari 50. Kemudian untuk tunggal tadi 31 ya. Jadi ada 31 yang tidak tertular. Kemudian ada 19 yang tertular. Kemudian di sini 42 yang tidak tertular yang menggunakan masker ganda dan 8 yang tidak tertular, ya, yang tertular pada pengguna masker ganda. Ya. Ini saya akan save sebagai masker COVID. Ketika Anda meng-save data, silakan pilih proses penamaan yang paling gampang untuk Anda. Ya. Kemudian kita hanya akan melakukan perhitungan menggunakan data tabulasi ini. Jadi saya maksimalkan dulu, yang satu lagi saya tutup. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang langkah berikutnya setelah Anda melakukan tabulasi adalah pembobotan. Ya. Nah, cara melakukan pembobotan adalah klik data, kemudian weight cases. Jumlah kelompok, weight cases by, kemudian pindahkan. Ya. Kemudian oke. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, artinya sudah dibobotkan berdasarkan frekuensi.
Kemudian saya kembali lagi ya ke master data tadi. Nah, proses berikutnya adalah expected count, kemudian nanti descriptive statistik, kemudian chi-square atau Fisher test. Proses ini sama sejalan ya. Jadi prosesnya di sini analyze, descriptive statistics, kemudian cross test. Tadi saya sudah sebutkan, biasanya saya masukkan kalau independen, biasanya saya masukkan ke sini. Jadi jenis maskernya saya masukkan di sini, kemudian dependent saya masukkan ke row. Nah, exact, pindah Anda pastikan Anda menyeleksi exact, kemudian statistik, cukup pilih chi-square, cell, pilih sini ada observe ya, juga tambahkan expected dan kolom pada bagian percentages ya, kemudian continue dan oke kan. Nah, Anda akan dapatkan 3 tabel tadi ya, sama seperti sebelumnya. Case processing summary ini akan merangkum berapa jumlah kasus yang Anda miliki dan apakah ada atau tidak data yang hilang ya. Ini kita semuanya lengkap. Kemudian ke cross tabulation. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Pertama sekali yang Anda harus lakukan adalah memperhatikan expected count. Kalau expected count-nya ini lebih besar atau sama dengan 5, juga pada di sini ya, lebih besar atau sama dengan 5, maka Anda bisa lanjutkan dengan uji chi-square, karena itu artinya jumlah sampel Anda cukup ya untuk melakukan uji chi-square. Kalau tidak cukup atau dari 6 kelompok yang Anda perhitungkan tadi, ternyata ada 2 ya, yang 1 atau 2 yang kurang dari 5 ya, maka Anda perlu melakukan uji Fisher ya. Itu 20%-nya harus, kalau 20%-nya mengalami di bawah 2, Anda bisa lakukan uji Fisher. Jadi karena ini ada 6 kelompok, 20% dari 6 kelompok itu berarti 1,2. Jadi harus lebih dari 1 ya. Jadi kalau dia 1 kelompok yang kurang dari 5, Anda masih bisa melanjutkan dengan uji chi-square. Kalau nanti ada 2 kelompok, berarti Anda sudah bisa melakukan uji dengan Fisher. Yang manapun sama saja, karena cara bacanya tidak berbeda. Jadi karena sini expected count-nya semuanya lebih besar dari 5, saya akan lakukan uji chi-square. Tapi sebelumnya, saya akan tunjukkan dulu presentasi saya. Ini sama persis seperti yang tadi sudah saya buat ya. Jangan lupa lakukan pembobotan untuk kasus-kasus, untuk data-data yang data hasil tabulasi ya. Kemudian ini tadi untuk expected count, ini petunjuknya. Nah, setelah Anda menentukan apa uji yang Anda harus lakukan, jangan lupa pindahkan data-data tersebut untuk melaporkan deskriptif statistiknya. Saya biasanya menggunakan Microsoft Word, Anda bisa dengan gampang buat tabel seperti ini. Kemudian pindahkan data count-nya, data hitungannya, kemudian persentasenya. Dari sini kita bisa lihat secara garis besar kita bisa lihat bahwa nampak lebih banyak kesannya ya, lebih banyak pengguna masker N95 yang tidak tertular. Jadi ada 43 atau 86,0% yang tidak tertular. Itu berbeda dengan masker tunggal, yaitu hanya 31, ya, 62%. Angka 43 ini kesannya tidak berbeda jauh dengan yang ganda. Yang ganda ada 42 yang tidak tertular, yaitu 84% yang tidak tertular. Nah, apakah Anda melaporkan dengan menekankan pada tidak tertular atau tertular, terserah Anda. Itu tergantung dari yang mana yang menjadi fokus penelitian Anda. Kalau fokus penelitian Anda adalah apakah seseorang tertular atau tidak penularan, maka Anda fokusnya pada ya. Kalau fokusnya pada pencegahan, Anda bisa bilang ini jumlah yang tidak tertular sekian gitu. Nah, pada bagian deskriptif statistik ini hanya kebiasaan saja. Biasanya setiap kali saya
menganalisis satu data, saya membuat catatan-catatan gitu. Jadi catatan-catatan ini nanti bisa tinggal di copy paste, dipindahkan jadi laporan hasil akhir gitu. Nah, Anda bisa seperti ini misalnya, dari berapa jumlah peserta penelitian ya, diacak, dialokasikan ke dalam 3 kelompok masker N95 tunggal dan ganda, masing-masing 50 orang per kelompok. Ini gambaran dari data awal kita tadi ya. Kemudian pada akhir pengamatan didapatkan 43, yaitu 86% pengguna masker N95 yang tidak tertular COVID dibandingkan 31 atau 62% pengguna masker tunggal dan 42 atau 84% pada pengguna masker ganda yang tidak tertular COVID. Nah, kemudian setelah Anda mendeskripsikan hasil tersebut, Anda bisa pindah ke tabel berikutnya, itu tabel chi-square test. Ya. Nah, pada tabel chi-square test ini, Anda sekali lagi mengacu pada expected count tadi. Kalau lebih besar atau sama dengan 5 semuanya, ya, Anda bisa langsung melihat hasil Pearson chi-square. Anda cukup lihat hasil yang di sini, dan di sini. Nah, kita mulai dengan yang di sini. Nah, Anda menentukan apakah ini lebih besar atau sama dengan 0,05 ya. Kalau lebih kecil atau sama dengan 0,05. Kalau dia lebih kecil atau sama dengan 0,05, itu artinya terdapat perbedaan. Jadi kita bisa tolak H0 ya. Artinya kita mengikuti pernyataan pada hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan dalam manfaat pencegahan penularan infeksi COVID di antara 3 jenis masker N95 tunggal dan ganda di masyarakat. Ini angkanya kan lebih kecil dari 0,05 ya. Jadi kita di sini ya. Nah, cara melaporkannya sama persis seperti ketika Anda melaporkan contoh sebelumnya. Jadi Anda bilang uji chi-square menunjukkan terdapat perbedaan yang secara statistik bermakna di antara ketiga kelompok pengguna masker dalam hal pencegahan penularan infeksi COVID ya. Kemudian sebut chi-square, ini simbol chi-square, kemudian degree of freedom-nya 2, itu dari sini. Kemudian ini nilai chi-square-nya dari sini, ya 10,117. Kemudian P-nya dari sini, 0,007. Nah, selanjutnya yang Anda perlu lakukan adalah post hoc. Nah, di presentasi saya ada menunjukkan langkah-langkahnya, tapi saya tunjukkan langsung ya, langsung dari datanya. Nah, cara melakukan post hoc adalah seperti ini. Jadi Anda ke deskriptif statistik, kemudian ke cross tab. Nah, tadi pada bagian sel, kita tadi hanya mencek ini, expected dan kolom. Kali ini Anda juga perlu menambahkan, karena Anda mau membandingkan kelompok dengan kelompok. Jadi, data yang kita dapatkan tadi menunjukkan memang ada di antara 6 kelompok yang diperbandingkan tadi, ya di antara kelompok-kelompok yang diperbandingkan tadi, ada loh perbedaan, tapi kita tidak tahu yang mana yang berbeda. Apakah pengguna masker 95 berbeda dengan pengguna masker tunggal, atau pengguna masker 95 berbeda dengan ganda, atau pengguna masker tunggal berbeda atau tidak dengan pengguna masker ganda. Kita nggak tahu yang mana, tapi ada di antara itu yang berbeda. Nah, untuk menentukan yang mana yang berbeda, kita lakukan post hoc. Post hoc itu dengan menggunakan Z-test ini atau uji Z, ya, uji Z. Nah, untuk uji Z itu kita melakukan perbandingan proporsi antara kelompok dengan kelompok. Nah, karena kita melakukan sudah secara kelompok dengan kelompok, kita jangan lupa menyesuaikan p-value-nya dengan metode Bonferroni ya. Ini sering dilakukan setiap kali dilakukan perbandingan kelompok dengan kelompok. Kemudian klik continue, kemudian oke-kan. Nah, hasil yang Anda dapatkan sebenarnya tidak berbeda. Ini ya, hasil yang Anda dapatkan, tabel ini, tidak berbeda dengan tabel cross tabulasi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kalau Anda perhatikan secara detail, pada tabel ini sekarang muncul huruf-huruf nih. Ada huruf yang kecil ini, ada A, ini ada B, ini ada A, ya kecil sekali hurufnya. Nah, cara menentukan yang mana kelompok yang berbeda, ya itu tinggal melihat hurufnya.
Gampang ya. Jadi misalnya kelompok N95 ini huruf di belakang ini kan A. Sementara kelompok masker tunggal huruf di belakangnya B. Berarti A dan B kan tidak sama ya. Berarti N95 dan tunggal berbeda. Begitu. Nanti kelompok N95 dengan kelompok ganda, ini kan A, di sini B. Sini A juga. Berarti kelompok N95 dan kelompok ganda ini sama. Begitu ya. Kemudian jadi tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik. Sementara antara N95 dengan tunggal, karena dia A dan B, kita bisa katakan mereka berbeda secara bermakna, secara statistik. Kemudian nanti antara tunggal dengan ganda juga hurufnya berbeda. Di sini B, di sini A. Berarti ketika kedua kelompok ini berbeda, secara terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik. Nah, itu ada penjelasannya di sini. Ya, Anda bisa kalau Anda artikan kira-kira setiap huruf kecil di sini itu melambangkan satu subset atau satu kelompok jenis masker, kategori jenis masker. Nah, jadi kalau dia sama, hurufnya akan sama. Kalau dia berbeda, maka hurufnya akan berbeda. Gampang ya. Jadi saya akan kembali lagi ke presentasi saya karena di situ ada catatan-catatan saya. Jadi kira-kira ini metodenya, caranya. Tadi sekali lagi perhatikan huruf-hurufnya, ya. Kemudian, nah, saya biasanya setiap kali saya melakukan satu analisis, saya selalu buat catatan. Jadi Anda bisa laporkan untuk dari tabel ini dilakukan uji post hoc menggunakan uji Z tadi ya. Kemudian uji Z dua proporsi dengan koreksi Bonferroni. Tadi ada saya sebutkan ya. Nah, hasilnya baik kelompok pengguna masker N95 maupun ganda ini dan ini itu berbeda secara statistik bermakna dalam hal pencegahan penularan COVID dibandingkan dengan kelompok masker tunggal. Langsung kita sebutkan P-nya itu lebih kecil dari 0,05. Namun Anda bisa lihat di sini A dan A di sini kan sama, berarti masker N95 dan ganda ini tidak berbeda. Jadi namun tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik ya, antara kelompok masker N95 dengan masker ganda. Ini saya mungkin lebih tepatnya berbeda secara bermakna, berbeda kira-kira mungkin kata-katanya seperti ini yang lebih tepat ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau Anda mengikuti langkah saya satu demi satu tadi ya, Anda bisa dapatkan dan Anda melakukan pencatatan untuk setiap hasil. Anda tinggal mengcopy paste catatan Anda. Itu jadi dilakukan penelitian pada ini dari deskripsi awal tadi ya. Penelitian pada 150 subjek penelitian untuk menguji apakah terdapat perbedaan dalam manfaat pencegahan penularan infeksi COVID di antara 3 jenis masker, N95, tunggal, dan ganda di masyarakat. Kemudian dari 150 peserta tersebut secara acak dialokasikan ke dalam 3 kelompok masker, N95, tunggal, dan ganda, masing-masing 50 orang per kelompok. Nah, kemudian Anda bisa sebutkan, ini berdasarkan data statistik, deskriptif statistik tadi ya. Pada akhir pengamatan didapatkan 43 atau 86% pengguna masker N95 yang tidak tertular COVID dibandingkan 31 atau 62% pada pengguna masker tunggal dan 42 atau 84% pada pengguna masker ganda. Baru kemudian Anda tambahkan hasil uji chi-square Anda. Chi-square seperti ini ya. Ini Anda tinggal copy paste saja kalau Anda sudah mempersiapkan sebelumnya ya. Dan terakhir Anda tambahkan hasil uji post hoc Anda. Sekali lagi, saya mau mengingatkan kalau Anda melaporkan hasil penelitian untuk paper Anda, tesis ataupun disertasi Anda, cara melaporkannya biasanya dalam satu paragraf atau mungkin 2 paragraf, tapi tidak dalam bullet point ya. Kemudian jadi kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi saya kembalikan lagi ke bullet point hanya supaya
untuk mempermudah penjelasan, gitu ya. Nah, terus kalau Anda mau mempublikasikan data Anda ke jurnal internasional, ingat eh, untuk bahasa Inggris tidak digunakan koma. Jadi koma itu titik, titik itu koma. Jadi misalnya gini, 86,0% itu ditulisnya 86,0%, ya. Kemudian 84 itu jadi 84,0% dan seterusnya. Juga nanti contohnya di sini P. P itu jadi P itu kalau 0,007 kita tulis 0,007 dan lebih tepatnya lagi biasanya nolnya itu dihilangkan. Jadi biasanya 0 di depan itu tidak dimunculkan. Jadi hanya titik 007. Contohnya di sini saya tunjukkan contoh yang satu lagi ya. Di sini kita hanya kalau kita mau menyebutkan 0,05 dalam jurnal versi bahasa Inggris, biasanya kita hanya menyebutkan titik 0,05 gitu ya. Di sini juga sama. Jadi bukan 0,05 tapi nanti titik 05 gitu. Jadi saya kembalikan lagi hanya sekedar informasi tambahan. Jadi begitu kira-kira cara melakukan dan menginterpretasi serta melaporkan hasil menggunakan uji chi-square atau uji Fisher. Ya, sini penekanan saya lebih ke uji chi-square. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Selamat berlatih dengan menggunakan file yang terdapat pada bagian deskripsi. Terima kasih.